kelas dasar bioteknologi laut. Kali ini bersama saya, Dian Alifianti, kita akan membahas tentang sumber variasi genetik, DNA mutasi, dan juga DNA repair. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini terbagi menjadi 2 sesi, jadi tonton videonya sampai habis. Sumber variasi genetik. Nah, untuk menjelaskan sumber variasi genetik, di sini ada 3 komponen utama. Ada 3 istilah. Yang pertama yaitu adalah mutasi, genetik kombinasi, dan juga gene flow atau arus genetik. Mutasi sendiri merupakan perubahan dari sequence gen yang ada di DNA. Sedangkan genetik kombinasi atau kombinasi genetik biasanya diperoleh dari reproduksi secara seksual yang dapat menginisiasi membentuk kombinasi formasi yang baru dari suatu individu atau makhluk hidup. Sedangkan kalau arus genetik atau gene flow merupakan migrasi gen atau transfer material genetik dari satu populasi ke populasi yang lain. Nah, berikut ini adalah gambaran dari sumber variasi genetik. Teman-teman bisa lihat gene flow atau arus genetik ini biasanya merupakan transfer material genetik dari satu populasi ke populasi yang lain sehingga bisa memunculkan variasi yang baru di suatu kelompok atau populasi tersebut. Sedangkan genetik kombinasi ini adalah hasil dari reproduksi secara seksual. Nah, berikut ini merupakan istilah-istilah dalam proses spesiasi. Yang pertama ada alopatrik, parapatrik, dan juga simpatrik. Maksudnya apa? Kalau yang alopatrik di sini adalah proses pembentukan spesies berdasarkan penghalang geografis. Jadi ada barrier yang terbentuk sehingga dapat menghalangi adanya transfer atau material genetik. Sedangkan kalau proses parapatrik sendiri, spesiasi parapatrik, yaitu adalah proses evolusi populasi secara geografis bersebelahan menjadi spesies yang baru. Maksudnya seperti apa? Dalam ilmu biogeografi sendiri, parapatrik ini adalah hubungan antar mereka yang kadang-kadang bertemu di suatu zona yang sempit, sehingga membentuk suatu kombinasi dari spesies yang baru yang berbeda dari induknya. Sedangkan kalau simpatrik sendiri, yaitu adalah spesies baru yang muncul di dalam lingkungan hidup dari populasi yang tertua. Nah, ini disebut juga sebagai polimorfisme, sehingga muncul akibat dari berbagai hal. Nah, isolasi genetik berkembang dalam berbagai cara tanpa isolasi geografis. Nah, jadi muncul berkembang dari berbagai cara. Salah satunya bisa melalui adanya mutasi ataupun juga proses reproduksi secara seksual. Apa yang disebut dengan mutasi? Nah, teman-teman, kalau misalkan kita bicara tentang mutasi, yaitu adalah adanya perubahan dari sekuens nukleotida yang ada di DNA. Sebagian mungkin dapat terjadi di dalam sel somatik dan sebagian juga dapat terjadi pada sel gamet atau sel telur. Apakah mutasi sendiri sifatnya bermanfaat atau berbahaya? Nah, ternyata mutasi sendiri ini dapat terjadi secara reguler dan hampir proses mutasi yang terjadi di makhluk hidup itu dapat bersifat netral. Apa saja yang bisa menyebabkan mutasi? Hal-hal yang bisa menyebabkan mutasi disebut sebagai mutagen, yaitu bisa berupa dari faktor kimia ataupun fisika. Kalau faktor fisika ini dapat berasal dari radiasi sinar UV. Nah, sedangkan kalau faktor kimia ini bisa hasil dari berbagai hal paparan zat yang ada di sekitar tubuh makhluk hidup. Kebanyakan mutasi ini masih bisa dilakukan perbaikan dengan enzim, bantuan enzim tertentu.
Nah, ini adalah beberapa tipe mutasi yang sifatnya berbahaya. Ya, biasanya dia bisa menyebabkan munculnya kanker, misalkan seperti leukemia yang terjadi pada mutasi di sel somatik, ataupun juga bisa menyebabkan hal yang positif, perbaikan pada organisme, sehingga menyebabkan suatu organisme tersebut tetap survive, bertahan hidup eh, karena terjadi mutasi di dalam tubuhnya. Nah, untuk tipe mutasi sendiri ini dibagi menjadi dua, ada mutasi kromosom dan juga ada mutasi gen atau yang biasa disebut sebagai point mutation. Untuk kesempatan yang pertama akan dijelaskan terlebih dahulu yaitu mutasi kromosom. Nah, mutasi kromosom sendiri ini merupakan perubahan dari struktur kromosom pada makhluk hidup. Entah itu bisa berkurang ataupun juga bisa bertambah. Mutasi kromosom dibagi menjadi 5 tipe, yaitu yang pertama adalah delesi, inversi, translokasi, non-disjunction, dan juga duplikasi. Delesi merupakan adanya perubahan pada struktur kromosom yang ditandai dengan hilangnya satu segmen kromosom tertentu. Ya, bisa satu segmen ataupun lebih dari itu ya. Yang pasti adanya hilangnya segmen dari kromosom. Sedangkan kalau inversi bisa dilihat pada gambar, nah terjadi perubahan segmen ya, dikatakan dia mengalami reattach yang terjadi dengan proses pembalikan. Nah, jadi yang seharusnya mungkin warnanya di sini warna merah terlebih dahulu, baru warna hijau. Nah, tapi karena adanya inversi, dia terbalik menjadi warna hijau terlebih dahulu, baru warna merah. Selanjutnya duplikasi. Nah, seperti namanya, duplikat yaitu adalah pembagian terkopi menjadi 2 kali lipat dari ukuran atau jumlah normal dari kromosom tersebut, sehingga menyebabkan kelebihan kromosom pada suatu makhluk hidup. Translokasi. Nah, ini adalah berpindahnya 2 kromosom yang bukan homolognya. Nah, bisa dilihat pada gambar, jadi satu kromosom dari kromosom A dan kromosom B bisa berpindah. Nah, ini bisa juga disebabkan oleh peristiwa misalkan adalah non-disjunction, teman-teman. Ya, jadi adanya translokasi, perpindahan dari satu kromosom dengan kromosom lainnya yang tidak homolog atau bukan pasangannya. Nah, ini ya, jadi non-disjunction yaitu adalah kejadian yang biasa terjadi pada proses meiosis atau pembentukan sel gamet dari makhluk hidup atau individu. Karena apa? Karena mungkin terlalu banyak ya kromosomnya. Misalkan kita lihat di sini dalam proses meiosis sendiri, di meiosis 1 nanti akan terbentuk dari 2N dia berubah menjadi 2 kali lipat, yaitu ada 4 pasang, 4 tetrat, menjadi satunya nanti akan berjumlah N kromosom yang diisi oleh 2 kromosom. Nah, kalau misalkan kita lihat, yang seharusnya berpisah, dia malah gagal berpisah di dalam satu segmen, sehingga yang satu hanya ada satu saja, sedangkan yang di sel satunya ada 3. Nah, jadi terjadi kelebihan dan juga kekurangan kromosom, abnormalitas pada material genetik dari sel gamet. Nah, mutasi kromosom sendiri efeknya ini kebanyakan bersifat letal. Nah, namun apabila fetus tersebut dapat bertahan, biasanya dapat menyebabkan beberapa abnormalitas. Contohnya adalah sindrom Down. Nah, sindrom Down sendiri terjadi karena adanya trisomi pada kromosom nomor 21. Trisomi yaitu adalah kelebihan 3 kopi dari kromosom di kromosom nomor 21. Contohnya yang ada pada gambar di sini. Ya, jadi Down syndrome yang harusnya totalnya adalah 46 kromosom untuk individu manusia menjadi 47 kromosom kelebihan
di nomor 21. Harusnya di setiap nomor ini adalah 2N, di sini nomor 21 menjadi 3N. Selanjutnya, untuk proses atau screening dari adanya abnormalitas pada janin, sudah bisa kita lihat atau kita lakukan pemantauan dengan amnion sintesis, yaitu kita mengambil cairan amnion lalu kita lakukan uji di laboratorium untuk mengetahui adakah ada atau tidaknya kelainan pada janin yang sedang dikandung oleh ibu. Nah, ada juga di sini contoh yaitu adalah sindrom Klinefelter. Ya, atau ini hanya terjadi pada laki-laki. Kenapa bisa terjadi? Nah, terjadinya kalau yang tadi itu terjadi di sel somatik, kalau di sini terjadi pada sel kelamin atau sel gametnya, yaitu bisa terjadi karena kelebihan kromosom XX pada saat proses fertilisasi dengan sperma normal Y, atau dia bisa terjadi juga karena adanya telur yang normal, ovum yang normal, X kromosom difertilisasi dengan sperma yang abnormal, XY. Nah, itu tadi terjadi karena adanya gagal berpisah ketika proses non-disjunction ya, ketika proses meiosis. Hasilnya apa? Hasilnya berupa 2N, yaitu dengan nomor atau rinciannya adalah 44XXY. Nah, untuk individunya sendiri, ini biasanya akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan sekunder pada laki-laki. Nah, ini ya, jadi biasanya dia akan menyebabkan keambiguitas terhadap jenis kelamin pada seseorang. Ya, nah jadi kalau gambaran dari kromosomnya sendiri di sini bisa muncul kromosom kelebihan triplet pada sel gametnya, yaitu adalah XXY. Nah, mungkin penampakannya ini bisa seperti ini, yang harusnya laki-laki normal itu tidak muncul pertumbuhan pada bagian dada. Nah, di sini muncul pertumbuhan di bagian dada. Ya, jadi juga dapat mempengaruhi sistem hormonal dan juga kemampuannya untuk bereproduksi. Nah, ini merupakan ringkasan teman-teman dari mutasi kromosom. Jadi ada yang duplikasi, delesi, inversi, dan juga inversi yang melibatkan sentromer. Original kromosom mungkin gambarnya seperti ini, duplikasi terjadi duplikat kromosom pada salah satu segmennya. Contohnya di sini adalah DD, delesi terjadi penghilangan kromosom sehingga kromosomnya lebih pendek. Inversi, nah di sini dia terjadi pembalikan kromosom. Jadi tidak sesuai urutan yang tadi atau sesuai dengan yang tadi sudah dilakukan dengan kromosom normalnya. Sedangkan kalau inversi di sini adalah proses yang sama pembalikan namun melibatkan sentromer, yaitu bagian inti dari kromosomnya. Ya, jadi secara umum proses dari mutasi kromosom ini biasanya mereka banyak sekali yang dapat menyebabkan kerusakan pada kromosom atau dapat menyebabkan efek yang nyata pada fenotip seseorang yang mengalami mutasi kromosom. Nah, ini juga gambarannya atau ringkasan dari yang tadi sudah saya sebutkan. Untuk selanjutnya, teman-teman, kita akan lanjut di video yang kedua, yaitu untuk pembahasan dari point mutation atau mutasi gen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada materi sumber variasi genetik, DNA mutasi, dan DNA repair part 2. Melanjutkan dari part pertama, yaitu adalah mutasi kromosom, kita akan membahas selanjutnya yaitu adalah mutasi gen atau point mutation.
Mutasi gen sendiri ini terjadi apabila ada perubahan pada sekuens dari nukleotida atau yang terjadi pada gen. Proses tersebut bisa saja terjadi pada single nucleotide dan bisa terjadi karena beberapa alasan seperti adanya kesalahan pada proses kopi atau perbanyakan atau efek dari senyawa kimia tertentu dan juga adanya virus. Tipe dari mutasi gen sendiri hampir sama, ada 5 tipe, yaitu point mutation, substitution, insertion, deletion, dan juga frame shift. Point mutation. Nah, apa yang dimaksud point mutation? Yaitu adalah perubahan dari satu single nucleotide, meliputi proses delesi, insersi, ataupun substitusi dari satu nukleotida yang ada di dalam gen. Maksudnya seperti apa? Nah, bisa dilihat dari seperti ini. Point mutation bisa merupakan 2 macam, yaitu proses transisi ataupun transversi. Teman-teman mungkin harus ingat kembali, jadi ada namanya basa purin, ada basa pirimidin. Purin sendiri di sini ada basa nitrogennya berupa adenin dan juga guanin, sedangkan pirimidin ada sitosin dan juga timin. Apabila terjadi dari adanya perubahan proses transisi purin ke purin, ini disebut sebagai mutasi transisi. Sedangkan kalau perbedaannya dari purin ke pirimidin, contohnya dari A berubah menjadi C, ini disebut sebagai prosesnya berupa transversi. Transisi ini merupakan suatu hal yang lebih umum terjadi dibandingkan proses mutasi transversi. Nah, dari proses ini diharapkan transisi sendiri ini bisa tidak begitu merusak. Nah, biasanya untuk mutasi dari proses transisi sendiri ini tidak bisa atau tidak menyebabkan perubahan dari asam amino ataupun protein yang dihasilkan. Di sini disebut yaitu adalah mutasi silent mutation atau mutasi yang tidak memiliki efek apapun. Nah, jadi memang tidak menyebabkan perubahan asam amino yang dihasilkan. Nah, ya jadi kalau misalkan replacement mutation, nah ini adalah mutasi yang menyebabkan adanya perubahan dari asam amino yang dihasilkan. Dibedakan menjadi 2, ada silent mutation dan juga replacement mutation. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah gambaran yang ada di sini. Teman-teman harus ingat, kemarin ketika belajar tentang struktur dan fungsi protein, jadi di sini asam amino sendiri untuk satu jenis, misalkan di sini ya, valin, bisa disandingkan dengan 4 macam kodon. Sehingga kalau misalkan terjadi perubahan, misalkan harusnya GUU, dia berubah menjadi GUC, atau GUA, atau GUG, asam amino yang dihasilkan di sini tetap valid. Nah, maka dari itu, dia baru disebut sebagai mutasi silent atau silent mutation. Sedangkan kalau replacement mutation, yaitu perubahan misalkan dari GUU, dia berubah di bagian tengah menjadi GCU. Nah, maka yang terjadi di sini akan berubah asam amino yang dihasilkan, sehingga disebut sebagai replacement mutation. Nah, ini adalah gambaran contohnya point mutation yang terjadi atau yang menyebabkan adanya kelainan, yaitu sickle cell disease, karena adanya proses substitusi dari nukleotida. Nah, tentunya dia yang mengakibatkan atau yang berhubungan dengan gen hemoglobin. Kalau di sini ada perubahan GAG, dia berubah A-nya menjadi
C, jadinya menjadi AGT tadi berubah menjadi CGT, point mutation. Contohnya adalah anemia, sickle cell, atau sel yang berubah, sel darah merah yang berubah menjadi seperti bentuk bulan sabit dan sifatnya tidak normal. Ya, kenapa tidak normal? Karena dia dapat menghambat atau dapat menutupi jalan di bagian pembuluh-pembuluh darah. Ini gambarannya, mungkin bisa lihat dan lebih jelas. Untuk sel yang normal harusnya bulat, dia akan lebih mudah masuk ke dalam sel-sel pembuluh darah yang ukurannya kecil-kecil. Namun ketika dia berubah bentuk menjadi abnormal, sickle cell atau bulan sabit ini, dia dapat menghambat menutupi jalannya masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, ini merupakan komponen atau contoh-contoh dari mutasi, substitusi, point mutation. Ini adalah gambaran dari proses transkripsi, translasi, hingga dalam proses yang normal. Selanjutnya, ini contoh untuk proses yang terjadi ketika silent mutation. Ya, jadi dari methionine, lysine, phenylalanin, glisin, dia masih tetap methionine, lysine, walaupun terjadi perubahan yang seharusnya di sini adalah TCA menjadi TGA. Nah, akhirnya menyebabkan perubahan komplemennya dari mRNA, namun dia tetap termutasi membentuk asam amino yang sama. Nah, selanjutnya di sini adalah missense mutation. Kalau missense mutation dia menghasilkan asam amino yang berbeda. Sedangkan kalau nonsense mutation dia di sini menyebabkan harusnya dimulai untuk proses transkripsi, translasi, menghasilkan asam amino, namun di sini karena adanya mutasi yang nonsen disebut nonsen ini, baru dimulai dia sudah memunculkan stop codon, sehingga tidak terjadi proses sintesis protein berikutnya. Lalu di sini disebut juga run-on mutation. Nah, kalau run-on dia yang harusnya stop codon, akhirnya muncul hasilnya berupa kodon yang baru, sehingga terus-menerus terjadi mutasi. Nah, selanjutnya insersi dan juga delesi. Sama seperti yang sebelumnya, insersi berarti penambahan segmen tertentu, kromosom tertentu mungkin yang berbeda, sedangkan kalau delesi itu adalah pengurangan, frame shift mutation. Ya, jadi pengurangan DNA tertentu sehingga dia menyebabkan adanya perubahan dari asam amino yang dihasilkan. Berikut ini merupakan ringkasan gambaran dari proses-proses mutasi yang tadi sudah dijelaskan. Silakan dipahami lebih lanjut supaya teman-teman bisa mengerti macam-macam proses mutasi yang terjadi di dalam DNA atau disebut juga sebagai point mutation. Nah, frame shift mutation yaitu adalah inserting atau deleting dari satu atau lebih dari nukleotida. Nah, di sini dapat menyebabkan perubahan pembacaan frame dari nukleotida yang dihasilkan. Sehingga protein yang dihasilkan juga menjadi salah. Ya, ini adalah contohnya. Misalkan seperti itu. Ketika terjadi penambahan A, maka di sini dia menjadi ya harusnya the fat cat ate the wee rat. Nah, menjadi the fat sea. Nah, ya menjadi struktur yang salah dan berbeda. Ya, gambarannya mungkin ada di sini. Ketika dia salah satu, maka efeknya berantai ya, menjadi efek domino yang panjang, berubah seluruhnya. Harusnya arginin, glisin, tirosin, dan seterusnya. Tritofan arganin, dia menjadi arganin, glisin, leusin, glutamat. Berbeda sama sekali, teman-teman. Nah, untuk perubahan asam amino sendiri, ini bisa adanya perubahan tadi ya, bisa terjadi delesi.
Nah, akhirnya dia juga bisa menjadi perubahan dari asam amino yang dihasilkan. Penyebab dari mutasi sendiri ini kalau diklasifikasikan bisa menjadi ada dua macam, yaitu mutasi secara fisik, biasanya ini yang disebabkan oleh radiasi sinar, entah itu X-ray ataupun juga sinar UV, ataupun radiasi yang disebabkan oleh bahan kimia tertentu. Entah itu senyawa toksik yang ada di sekitar kita, asap kendaraan bermotor, asap rokok, ataupun zat-zat seperti obat-obatan yang dikonsumsi. Bisa juga menyebabkan mutasi. Nah, seperti apa frekuensi dari mutasi? Nah, jadi proses mutasi sendiri ini biasanya disebabkan oleh efek dari luar tubuh ataupun bisa terjadi spontan dan juga random serta jarang sekali terjadi. Nah, mutasi ini bisa sangat bervariasi dari satu spesies ke spesies lainnya atau dari satu alel ke alel yang lainnya. Kebanyakan alel mutan ini sifatnya adalah resesif. Nah, umumnya dia akan muncul ketika alel resesif bertemu dengan alel resesif yang lain pada generasi selanjutnya. Namun, ada pula beberapa alel mutan yang bisa terekspresi dari satu generasi yang sifatnya dominan. Nah, contohnya pada kasus dari Huntington chorea atau kasus seks linked dari hemofilia. Hemofilia ini adalah kejadian ketika sel darah atau trombin yang berfungsi untuk penutup darah atau pembekuan darah, dia tidak bisa dilakukan secara nyata atau terus-menerus, sehingga menyebabkan adanya kerusakan dalam proses pembekuan darah atau darah sukar membeku. Nah, untuk agent dari mutagenik sendiri ini dapat meningkatkan ya. Jadi misalkan variasi dari zat kimia S mutagen. Nah, jadi ada contohnya, ini ada bromosil. Nah, ini bisa merusak dari struktur DNA karena sifatnya sama dengan struktur DNA. Terus ada juga ethidium bromide. Nah, ini biasanya yang menjadi campuran untuk proses pembuatan gel elektroforesis. Nah, ini ternyata dia juga bisa jadi salah satu mutagen yang sifatnya kimia atau peroxide. Nah, ataupun juga exposure to high energy radiation. Ya, jadi bombardment by alpha, beta, ataupun partikel gamma dan juga sinar dari ultraviolet dapat menyebabkan mutasi. Nah, ini contoh atau gambaran dari proses mutasi sendiri ya. Jadi terjadi abnormalitas misalnya pada kata ataupun ular ataupun pada hewan yang ini ya di bawah ini ya. Nah, mutasi dan genetic variation sendiri disebutkan bahwa mutasi ini adalah bahan baku dari proses evolusi. Maksudnya seperti apa? Variasi sendiri atau tidak ada variasi. Ketika tidak ada variasi berarti menandakan tidak terjadi evolusi. Dan mutasi ini adalah disebutkan mutation are the ultimate source of variation. Nah, jadi sebenarnya apakah penting atau tidak? Nah, variasi genetik sendiri ini yang menentukan seseorang itu biasanya atau berkaitan dengan proses bertahan hidup seseorang. Jadi, adanya variasi ini biasanya juga dapat meningkatkan adaptasi suatu makhluk hidup. Where do new allele come from? Nah, jadi dari mana asalnya? Bisa dari ketika proses DNA, sintesis DNA, biasanya enzimnya ini disebut sebagai DNA polimerase membaca satu strand dari DNA molekul dan mengkonstruksi dari complementary strand. Nah, ketika DNA polimerase melakukan kesalahan,
yaitu misalkan dalam proses pembacaan seperti yang tadi disebutkan, maka dia tidak akan ketika tidak diperbaiki maka prosesnya ini yang selanjutnya yang terjadi adalah mutasi. Nah, mutasi dapat memproduksi alel yang baru. Namun di sini untuk gen yang baru juga diproduksi dan gene duplication di sini akan muncul. Ya, menjadi sumber yang penting untuk pembentukan gen yang baru yang sifatnya berbeda dari keturunan atau induknya terlebih dahulu. Nah, apakah bisa diperbaiki? Ternyata bisa diperbaiki. Jadi dari proses mutasi tadi, kerusakan ataupun yang lainnya, adanya kerusakan dari DNA ternyata masih bisa diperbaiki dengan proses DNA repair. Ya, misalkan mismatch repair, base excision repair, ataupun yang lainnya nucleotide excision repair. Jadi masih memungkinkan untuk proses atau perbaikan yang ada di dalam DNA. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini proses dari mutasi sudah dijelaskan dari awal sampai akhir. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.